Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Adha dengan NIM 2269010105. Prodi Teknologi Pendidikan kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari setiap bab pada buku Pendidikan Agama. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan agama dan mengapa manusia beragama. Perlu kita ketahui bahwa agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntut manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Sedangkan beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar terjalin hubungan yang harmonis dan indah antar sesama manusia, alam semesta, maupun dengan Tuhan. Agama bukanlah sesuatu yang dapat dipahami melalui definisi-definisi belaka, melainkan hanya dapat dipahami melalui deskripsi nyata yang bersumber dari sebuah keyakinan yang utuh atau sisi batin. Trim agama dalam Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama, agama sebagai al-din al-haq, yang berarti agama yang benar. Dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 30. Dan yang kedua adalah agama sebagai al-din al-qayyim, yang berarti agama yang tegak dan lurus. Dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 43. Dan yang ketiga adalah agama sebagai al-din al-hanif, yaitu agama yang berarti agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 30. Objek-objek pemujaan manusia ada 3, yaitu yang pertama, pemujaan terhadap alam atau dewa utama dan dewa pendamping. Yang kedua, pemujaan terhadap leluhur atau nenek moyang. Yang ketiga, pemujaan terhadap benda-benda keramat atau fesid. Dan yang terakhir adalah pemujaan terhadap penguasa alam semesta atau maha kuasa. Fungsi agama. Di sini saya akan menyebutkan 5 fungsi beragama. Yang pertama, agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Yang kedua, agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan, berfungsi penyelamatan, berfungsi sebagai pendamaian, dan berfungsi sublimatif. Itulah penjelasan singkat saya pada bab 1, yaitu agama dan mengapa manusia beragama. Pada bab 2, saya akan menjelaskan kontekstualisasi dan masa depan studi agama. Berikut penjelasannya. Kontekstualisasi yang dimaksud melalui tulisan ini merupakan proyek reformasi yang dikembangkan oleh para pembaharu muslim yang berupaya memikirkan kembali wahyu Al-Quran dengan menyesuaikan kondisi di era sosial kekinian. Islam sebagai agama beserta teksnya mesti dilakukan penafsiran kembali dengan memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini, dan setiap teks dapat dipahami secara kontekstual dalam artian bagaimana menjadikan Islam tetap eksis dan relevan seiring dengan terjadinya perubahan zaman. Studi agama adalah suatu kajian sistematis dan metodologis terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian yang terbuka dan netral. Studi agama mengkaji baik dari segi asal-usul keberadaannya sebagai suatu sistem keyakinan dan kepercayaan dalam konteks hubungan antar agama. Manfaat mempelajari studi agama diantaranya: 1. Untuk menumbuhkan rasa simpati terhadap orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk tentang kebenaran serta tanggung jawab yang termuat di agama Islam kepada hayalan masyarakat yang luas. Yang kedua, untuk memahami kehidupan batin, alam pikiran dan kecenderungan hati manusia. Yang ketiga, untuk mencari dan menemukan segi-segi persamaan maupun perbedaan antar agama. Agama dalam konteks global mengandung banyak pengertian, di mana pada level pertama berarti seluruh dunia, yang mengandung implikasi bahwa studi agama harus mencakup semua agama dalam artian bukan hanya agama tertentu. Kemudian pada level yang lain berarti mengandung makna konteks global, mengimplikasikan adanya kebutuhan mengambil secara serius pandangan-pandangan dan kajian kesarjanaan di dunia
lain sehingga studi agama menjadi suatu hal yang bersifat global dan tidak hanya bersifat barat dengan sudut pandangnya tersendiri. Orientasi masa depan studi agama diwarnai dengan 3 kecenderungan, yaitu yang pertama, berbagai metode dan pendekatan dalam studi agama akan berkembang secara sekuensial. Dua, studi agama sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus melakukan proses kemunculannya sebagai disiplin ilmu berawal pada tahun 1960-an yang terus mengalami perkembangan hingga sekarang. Yang ketiga, selalu muncul paradigma baru. Kecenderungan ini terjadi karena perspektif keagamaan yang diidentifikasi dan disurvei di dalam studi agama selalu dapat dipetakan, ditelusuri, dan dijelaskan. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya tentang kontekstualisasi dan masa depan studi agama. Baik, pada bab 3 saya akan menjelaskan tentang agama-agama besar di era kontemporer. Terdapat 6 agama, yaitu Hindu, Buddha, Shinto, Yahudi, Konghucu, dan Nasrani. Adalah agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya mencakup keyakinan yang bersifat monoteisme, politeisme, panenteisme, monisme, dan ateisme. Konsep ketuhanannya bersifat kompleks dan bergantung pada nurani setiap umatnya atau pada tradisi dan filsafat yang diikuti. Kitab suci agama Hindu disebut Weda yang selalu terbayang di dalam benak mereka. Ada 3 sosok yang dipersepsikan sebagai Tuhan atau Dewa, yaitu pertama Braha yang dikenal sebagai sang pencipta, 2 Wisnu sebagai sang pelindung atau pemelihara, dan Shiva sebagai sang penghancur atau pelebur. Buddhisme adalah sebuah pandangan filosofis berpaham non-teisme yang berasal dari bagian timur anak benua India dengan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran Buddhisme di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Vira Buddha Prabha yang menjadi tempat beribadah umat Buddha dibana sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Agama Konghucu mengajarkan setiap orang bagaimana menunjukkan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari serta berbagai aturan terkait pemerintah yang berdasarkan keadilan, rasa cinta, kehormatan, ketulusan, dan rasa kebijaksanaan. Agama Shinto sangat animistik, sebagaimana kebanyakan keyakinan timur, percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki satu kami dalam hakikatnya. Hakikat manusia adalah yang paling tinggi karena mereka memiliki kami yang paling banyak. Keselamatan adalah hidup dalam jiwa dunia dengan makhluk-makhluk suci ini. Kami penganut agama Shinto di Jepang menyembah dewa atau roh matahari Amaterasu. Kenapa menyembah matahari? Karena penganut Shinto meyakini bahwa Amaterasu merupakan dewa tertinggi di antara ribuan dewa lainnya. Agama Yahudi merupakan agama yang dikenal sebagai salah satu agama monoteisme mutlak atau tauhid. Ajaran tauhid merupakan dasar kepercayaan Tuhan Esa pada tempat pertama. Yahudi adalah agama monoteisme tertua di dunia dan sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Penting untuk dinyatakan bahwa pengikut Yahudi hanya percaya pada satu Tuhan yang tidak biasa bagi mereka yang menganut agama politeistik seperti Hindu dan Buddha. Agama Nasrani ialah agama yang dikembangkan oleh Yesus dari Nazaret yang kita namai Nabi Isa. Kita juga sebut agama Kristen ialah agama Kristus, 3 Tuhan yang menjadi keyakinan kaum Nasara terdiri dari Allah, Isa, dan Maryam. Padahal Tritis itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Ruh Kudus. Karena itu menganggap Nasara atau kaum Nasrani sebagai umat Kristiani punya konsekuensi serius. Itulah penjelasan singkat saya yang terkait pada bab 3, yaitu agama besar di era kontemporer. Pada bab 4 saya akan menjelaskan berbagai aspek dalam agama Islam. Terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Pertama, aspek akidah. Secara bahasa akidah bersumber dari kata al-aq, yakni ikatan, penguatan, pengesahan, keyakinan, dan penyekatan yang kuat, atau dapat juga dipahami sebagai keyakinan dan penguatan. Penyebutan makna akidah dalam Al-Quran sering dihubungkan dengan masalah iman yang tidak hanya diartikan sebagai kepercayaan terhadap sesuatu.
Akan tetapi, kepercayaan tersebut memberikan dorongan untuk mengucapkan dan melaksanakan sesuatu berdasarkan keyakinan. 2. Aspek syariah. Kata syariah mempunyai makna hukum yang suci sepenuhnya dan mengandung nilai-nilai uluhiyah. Secara bahasa, syariah dimaknai sebagai jalan lurus menuju sumber kehidupan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana untuk menuju kepadanya tentu harus berdasarkan pada konsep syariah yang menjadi jalan bagi orang muslim. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 18. 3. Aspek akhlak. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari khuluq yang menurut logat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalau dalam pengertian sehari-hari, akhlak umumnya disamakan artinya dengan arti budi pekerti atau kesusilaan atau sopan santun. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang berbagai aspek dalam agama Islam. Baik, pada bab 5 di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang agama dan sains modern. Peranan dan tantangan agama dalam sains dan teknologi. Konflik agama dan sains di abad modern terjadi pada beberapa ranah, diantaranya dalam ranah kosmologi adalah pertentangan asal-usul perkembangan alam semesta. Kemudian pada ranah medis seperti persoalan aborsi, KB, seksualitas, dan lesbian juga terjadi konflik pada ranah religious practices, religious events, sehingga berujung pada dimensi konflik berkaitan tentang kesatuan Tuhan, kriteria kebenaran, persoalan siapa yang mengatur alam, dan seringkali terjadi benturan antara agama dan sains yang terbatas dari nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Konflik antara sains dan agama menyebabkan jurang pemisah antara keyakinan agama yang dianut dan sains yang dipelajari. Tujuan agama dan sains. Agama dan sains memberikan pelayanan dengan fungsi yang berbeda pada roda perputaran kehidupan manusia, di mana tujuan agama berarti mengikuti suatu jalan hidup di dalam kerangka makna yang lebih besar, sementara tujuan daripada sains berarti memahami hubungan di antara sebab akibat fenomena-fenomena alam semesta. Adapun yang mendasari tentang perlunya manusia terhadap agama adalah: 1. Disebabkan karena fitrah dari manusia itu sendiri. Yang kedua, terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan bagi manusia. Dan ketiga, tantangan senantiasa menghampiri kehidupan manusia. Beberapa dampak positif perkembangan sains dan teknologi bagi kehidupan manusia adalah: yang pertama, menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang; yang kedua, menjadi pusat segala informasi; dan yang ketiga, memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Itulah tadi penjelasan singkat saya yang terkait dengan agama dan sains modern. Bab 6. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. Pada bab 6 saya akan menjelaskan ayat tentang ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berikut penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Dia mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat tersebut memiliki kandungan yang memerintahkan manusia untuk membaca, menyampaikan, mengkaji, menyelidiki, serta mengetahui sesuatu. Ini berarti bahwa membaca adalah salah satu alat belajar, sehingga manusia harus menuntut ilmu pengetahuan dengan membaca segala sesuatu yang terdapat di alam semesta. Baik, itulah tadi penjelasan tentang ayat Al-Quran dalam ilmu pengetahuan. Pada bab 7 saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam pandangan hadis. Pada bab ini saya akan menjelaskan makna dan arti hadis pada ilmu pengetahuan. Melalui suatu riwayat dikatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan beliau menyaksikan adanya dua pertemuan, yakni pertemuan pertama
orang-orang berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Sementara pertemuan kedua, orang sedang memberikan pelajaran, lalu beliau bersabda, mereka ini pertemuan pertama, minta kepada Allah, bila Tuhan menghendaki, maka dipenuhilah permintaan tersebut. Jika tidak dikehendaki, maka tentu permintaan tersebut tidak akan terkabulkan, sedangkan saya sendiri diutus menjadi juru didik. Kemudian terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan, barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekangnya dengan kekang berapi. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan bin Qasim dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah olehmu ilmu pengetahuan sekehendakmu, tetapi demi Allah mereka tidak akan memperoleh pahala karena sekedar menuntut ilmu tanpa diamalkan. Berdasarkan beberapa hadis tersebut memberikan kejelasan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan searah dan seiring dengan hadis dan manusia dituntut untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah tadi penjelasan arti hadis dan makna hadis yang dapat saya jelaskan. Baik, pada bab 8 saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Kontemplasi tentang eksistensi Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan dan kesetiaan terhadap aturan-aturannya merupakan dasar bagi setiap agama, baik agama langit maupun agama bumi. Namun kesadaran manusia akan eksistensinya dipengaruhi oleh 3 sifat, yakni faksitas, transendensi, kebutuhan untuk mengerti. Faksitasi berarti eksistensi manusia bersifat yang nampak secara langsung dalam kesadaran manusia bahwa ia manusia bukan hanya sekedar tubuh yang nampak dalam ruang dan waktu bersama ada yang lain. Manusia mampu melampaui diri yang melebihi dari batas ruang dan waktu kesadarannya. Keberadaan kebutuhan untuk mengerti merupakan modus yang paling jelas dari transendensi kesadaran manusia. Termasuk dalam kesadaran ini bahwa manusia selalu terdorong menanyakan hakikat diri, begitupun dunianya, di mana hal inilah kemudian menimbulkan suatu pertanyaan mengenai dari mana diri dan dunia berasal. Proses pemahaman tentang Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, yakni keberadaannya bukan di langit maupun di bumi, bukan di atas langit, bukan di alam, tetapi meliputi semua tempat dan segala realitas wujud. Wujudnya bahwa segala yang ada terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni wajib al-wujud, yakni esensi yang tidak mesti mempunyai wujud. Yang kedua, mukmin al-wujud, esensi yang boleh mempunyai wujud ataupun tidak. Yang ketiga, mumtani al-wujud, esensi yang tidak dapat mempunyai wujud. Itulah tadi penjelasan secara singkat saya tentang konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Saya akan menjelaskan secara singkat konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditunaikan. Manusia juga memiliki berbagai macam karakter yang dengan karakter tersebut antara yang satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Karakteristik manusia dalam Al-Quran adalah jasad dan ruh dalam diri manusia. Al-jism ini merupakan raga atau badan yang berasal dari tanah, sering dipandang sebagai pusat kemunculan kebutuhan kepuasan semata, yakni kebutuhan biologis akan makan dan minum serta kebutuhan seksual. Disebabkan esensinya seperti itu sehingga jasad kadang dipandang rendah, padahal melalui ajaran Islam tubuh merupakan tabiat manusia yang mesti mendapatkan perhatian khusus. Jika tubuh lemas atau tidak terpenuhi kebutuhannya, bagaimana mungkin akan mampu menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Pada bab 10 saya akan menjelaskan dan menyebutkan kerjasama umat beragama. Kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hubungan kerjasama yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yakni kerjasama yang didasari yang pertama, toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keinginan masing-masing. Dua, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. Dan yang keempat, tidak memaksakan agama dan kepercayaan orang lain. Sarina 2017. Tadi
penerapan atau penjelasan singkat saya tentang kerjasama umat beragama. Pada bab 11 saya akan menyebutkan implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan dikemukakan bentuk implementasi pendidikan agama di lingkungan informal atau keluarga. Yang pertama, mendidik anak agar senantiasa bersikap zuhud. Yang kedua, mendidik anak agar senantiasa bertobat. Dan yang ketiga, mendidik anak agar senantiasa bersifat wara. Dan yang keempat, mendidik anak agar senantiasa memiliki sifat kesabaran. Kelima, mendidik anak agar senantiasa bersifat bertawakal. Implementasi pendidikan agama di lingkungan formal atau sekolah atau perguruan tinggi. Pertama, mendidik peserta didik. Siswa mahasiswa agar senantiasa bersikap zuhud. Yang kedua, mendidik peserta didik siswa atau mahasiswa sampai mahasiswa agar senantiasa bertobat. Yang ketiga, mendidik peserta didik siswa sampai mahasiswa agar senantiasa bersifat wara. Yang keempat, mendidik peserta didik siswa sampai mahasiswa agar senantiasa memiliki sifat kesabaran. Dan yang terakhir, mendidik peserta didik siswa mahasiswa agar senantiasa bersifat tawakal. Ikut dikemukakan bentuk sifat implementasi pendidikan agama di lingkungan nonformal atau masyarakat. Yang pertama, mendidik masyarakat agar senantiasa bersikap zuhud. Yang kedua, mendidik masyarakat agar senantiasa bertobat. Dan yang ketiga, mendidik masyarakat agar senantiasa bersikap wara. Yang keempat, mendidik masyarakat agar senantiasa memiliki sifat kesabaran. Dan yang terakhir, mendidik masyarakat agar senantiasa bertawakal. Itulah tadi poin-poin tentang implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.